Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Kemarin karena hari Minggu, maka tidak ada kisah orang kudus yang dibacakan. Tetapi hari ini tanggal 7 Februari, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Ricardus Pertapa dan Santa Coletta Perawan. Yang pertama, Santo Ricardus Pertapa. Ricardus dikenal sebagai seorang ayah yang saleh. Anak-anaknya dibesarkan dan dididik menjadi orang yang takut akan Allah. Ia pun mempunyai hubungan baik dengan para rahib. Ketika Willibaldus, anaknya yang sulung, menderita sakit berat, Ricardus yang saleh membawa dia kepada seorang rahib kenalannya untuk didoakan memohon kesembuhan. Ternyata berkat doa rahib itu, Willibaldus sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, Ricardus mempersembahkan Willibaldus kepada Tuhan. Lebih dari itu, ia mengizinkan Willibaldus menjadi seorang biarawan dan misionaris bersama adiknya Wunibaldus dan Walburga. Ketiga bersaudara ini ternyata menjadi abdi Allah yang saleh dan kemudian dihormati gereja sebagai orang kudus. Ricardus sendiri kemudian mengikuti jejak anak-anaknya menjadi pertapa. Ia meninggal dunia ketika sedang berziarah ke Roma. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 7 Februari yakni Santa Coletta Perawan. Coletta lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1381 dari sebuah keluarga Katolik yang saleh. Robertus, ayahnya, adalah seorang tukang kayu yang taat beragama. Demikian juga dengan ibunya Margareta. Coletta merupakan kurnia istimewa dari Tuhan kepada kedua orang tuanya yang tidak putus-putusnya berdoa memohon kelahiran seorang anak. Putri kesayangan ini diberi nama Nicoletta sebagai penghormatan kepada Santo Nicholas dari Tolentino, perantara doa mereka. Dia dibesarkan dan dididik dalam adat kebiasaan Katolik yang berlaku pada masa itu. Ketika menginjak usia muda sepeninggal orang tuanya, Nicoletta hendak dikawinkan dengan seorang pemuda baik-baik atas anjuran pastor parokinya. Namun dengan tegas Nicoletta menolaknya. Ia telah memilih Kristus sebagai mempelainya. Untuk mempertegas hubungannya yang akrab dengan Kristus, Nicoletta masuk menjadi anggota ordo ketiga Santo Fransiskus. 4 tahun kemudian, Coletta mengalami suatu penglihatan ajaib. Ia diminta oleh Santo Fransiskus untuk memulihkan kembali peraturan-peraturan dalam biara suster-suster Klaris. Atas izin Paus di Roma, Coletta mulai menjalankan tugas berat itu. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia berhasil menata kembali corak hidup membiara dengan disiplin yang baik di 17 buah biara, terutama di Belgia dan Prancis. Kesalehan hidup dan kebijaksanaannya menjadi landasan keberhasilannya. Seperti Santo Fransiskus, Coletta pun sangat menyayangi anak-anak kecil dan binatang. Di kalangan pemerintah, ia memainkan peran yang sangat besar karena usahanya menghentikan pertikaian antara raja-raja dan percekcokan di dalam keluarga-keluarga bangsawan. Coletta meninggal dunia di Ghent, Belgia pada tanggal 6 Maret tahun 1447. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 7 Februari, yakni Santo Ricardus Pertapa dan Santa Coletta Perawan. Santo Ricardus dan Santa Coletta, doakanlah kami. Tuhan memberkati.